Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 4 tahun kurungan kepada Rizik Syihab dalam kasus tes ushab RS UMI Bogor, Jawa Barat. Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 6 tahun penjara. Bagaimana menilai vonis ini dari perspektif hukum? Kita berbincang dengan narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama ada ahli hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar dan juga kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar sudah bergabung dengan kita, Bapak-bapak. Ya, selamat sore. Oke, selamat sore Pak Aziz. Oke. Sudah ya. Dengan saya Pak Fikar ya? Ya, oke. Oke, Pak Aziz juga sudah mendengar cukup jelas audio dari kita, Pak Aziz. Pak Aziz, oke, sambil menunggu komunikasinya diperbaiki, saya langsung ke Pak Fikar. Pak Fikar, ramai kemudian soal narasi adil dan tidak adil soal vonis yang dijatuhkan kepada Rizik Syihab dari persidangan pertama sampai persidangan hari ini. Catatan Anda seperti apa dari perspektif hukum soal ini, Pak Fikar? Iya, menjatuhkan hukuman pada seorang yang diperiksa di pengadilan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Maksud saya itu sesuatu yang setiap hari terjadi di pengadilan. Cuma yang menjadi soal adalah siapa yang divonis gitu kan. Nah, Pak Rizik Syihab ini kan seseorang yang banyak pengikutnya. Nah, karena itu kemudian menjadi sorotan masyarakat, gitu ya, sorotan di samping juga ada, saya melihat juga ada agenda yang ditujukan kepada dia oleh pemerintah lah, gitu kira-kira. Agenda ya. Apa, Pak Fikar? Siapa? Tetapi ada nampak ada upaya yang mendorong bagaimana Pak Rizik Syihab ini bisa diadili. Kira-kira begitu yang saya lihat. Nah, Oke. Kalau bicara soal apakah hukumannya pantas atau tidak, nah itu kan kembali kepada pengadilan yang melihat fakta persidangannya. Oke, saya ingin konfirmasi lagi. Menurut Anda ada faktor lain begitu di luar kasus hukum yang menjerat Rizik Syihab sehingga kemudian bicara soal keadilan yang dipertontonkan dalam persidangan Rizik ini menjadi catatan untuk Anda? Ya, saya kira orang yang melakukan tindakan seperti Pak HRS ini banyak. Ya, kalau mau dipersoalkan ini kan soal tidak mengikuti protokol gitu kan, protokol kesehatan pandemi gitu ya. Kalau mau jujur banyak sebenarnya gitu, tidak hanya Pak HRS saja, cuma karena ini tokoh ya, yang oleh orang menjadi perhatian gitu, menjadi perhatian orang. Nah, karena itu saya melihat ada ada suatu tindakan khusus terhadap Pak HRS ini, gitu, sehingga sampai dia dibawa ke pengadilan. Sebenarnya banyak, kalau bawa dibawa ke pengadilan itu ada banyak orang. Oke, kita bicara soal persidangan saja, Pak Fikar. Kita tahu ini adalah upaya yang paling benar, jalur yang paling benar begitu ya, pengadilan yang diterapkan kepada Rizik. Ada soal adil dan tidak adil terhadap vonis ini. Anda menilainya bagaimana? Oke, kalau itu, kalau menurut saya kita kembalikan kepada majelis hakim ya, yang menilai apakah memang ada pelanggaran hukumnya atau diada-adakan gitu. Itu itu hakim sepenuhnya yang menilai gitu. Ya, seperti saya bilang tadi, sebenarnya banyak orang yang harus diadili seperti ini. Gitu. Kalau mau jujur gitu ya, mau lihat kehidupan di masyarakat itu banyak orang yang tidak pakai masker, banyak orang yang kemudian berkumpul-kumpul juga melakukan pesta ulang tahun, pesta segala macam itu ya. Nah itu tidak terjadi penuntutan terhadap mereka. Nah coba karena Pak Rizik Syihab ini
orang yang banyak panutannya atau banyak orang pengikutnya. Karena itu kemudian menurut saya itu salah satu alasan kenapa kemudian negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum mempersoalkannya. Oke, saya ke Pak Aziz langsung. Pak Aziz sudah terhubung Pak dengan kita? Ya, gimana Mas? Ya, Pak Aziz sudah jatuh, sudah ketok palu begitu ya, vonis untuk klien Anda. Sepertinya keyakinan ini berbeda Suaranya dengan... agak jauh Mas. Ya Pak Aziz, Mas Ferdi. sudah clear belum? Clear cuma jauh, agak jauh. Agak jauh ya, oke. Oke, saya mungkin kembali ke Pak Fikar sambil diperbaiki komunikasinya. Pak Fikar, tapi kalau dilihat dari apa yang tadi atau yang Anda sampaikan ini, JPU kan menuntutnya 6 tahun, tapi vonis yang dijatuhkan 4 tahun begitu ya, lebih rendah. Nah, kalau dari persidangan kasus kerumunan juga yang kemarin sudah divonis ya, pertimbangan hakim ini agak apa ya, agak membuat pertanyaan juga. Alasannya adalah terdakwa ini merupakan tokoh agama yang dikagumi banyak orang atau dikagumi umat. Ini pertimbangan keringanan. Ini bagaimana melihat ini, membaca situasi seperti ini? Iya, itu alasan itu sebenarnya pada masa lalu banyak digunakan untuk mendeponering perkara sebenarnya. Ya, deponering itu menghentikan. Ya, deponering itu menghentikan perkara untuk tidak dibawa ke pengadilan. Ya, dengan pertimbangan ketertiban umum. Jadi kalau hakim kemudian mengambil pertimbangan itu, gitu ya, mestinya itu bisa menjadi alasan yang menghilangkan menghilangkan hukumannya gitu, ya, menjadi alasan pemaaf gitu sebenarnya itu, gitu. Ya karena pada waktu kalau mau melihat ke belakang gitu ya, itulah pertimbangan di para penegak hukum pada masa lalu untuk tidak membawa tokoh-tokoh masyarakat sampai ke pengadilan. Oke. Terus itu sebenarnya make sense gitu, pastinya ada satu tindakan yang agak bijaksana gitu ketika menghadapi masyarakat gitu. Toh juga kesalahannya bukan kejahatan gitu loh maksud saya. Ini levelnya kan level perda kalau menurut saya ini. Level pelanggaran kalau orang salah parkir gitu loh. Orang buang sampah sembarangan. Modelnya levelnya level pelanggaran seperti itu gitu. Oke. Saya ke Pak Aziz. Sekarang Pak Aziz sudah clear Pak audionya Pak? Sudah. Oke, Pak Aziz, klien Anda sudah ketok palu ya, 4 tahun kurungan begitu vonis yang dijatuhkan hari ini. Tapi kemudian tadi saya meminjam pernyataan dari Pak Fikar bahwa ini sebenarnya bicara adil atau tidak, dari perspektif hukumnya juga ada agenda lain begitu yang juga diterapkan kepada klien Anda. Menanggapi ini bagaimana? Apa komentar Anda? Ya sebenarnya pandangan dari Pak Abdul Fikar dan yang tadi disampaikan oleh beliau itu sebenarnya kalau hemat saya, informasi yang saya dapat itu mewakili banyak pendapat masyarakat, banyak opini masyarakat yang beredar luas terkait dengan putusan itu. Artinya pendapat Pak Abdul Fikar ini masuk akal dan memang wajarnya kalau orang yang waras pasti akan berpikir seperti itu, yang netral, yang objektif. Karena bagaimana bisa gitu loh, seseorang mengatakan dirinya sehat dan baik-baik saja, kemudian itu dipidana dengan sedemikian rupa, padahal hasil tes COVID-nya itu baru keluar setelah yang bersangkutan bukakan hal tersebut gitu. Oke, jadi tidak ada pertimbangan hukum yang masuk dalam persidangan klien Anda ini menurut Anda? Pertimbangan hukumnya itu tadi saya dengar dari pembacaan majelis hakim itu, pertimbangannya itu hampir semua itu sama semua rata. Yang pertama, artinya kami menduga itu bagian copy paste saja. Karena yang lucu, ada argumen yang disampaikan oleh majelis hakim pada kasus yang Andi Tatat tadi, Dr. Andi Tatat. Padahal kami dari kuasa hukum Andi Tatat, tim kuasa hukum Andi Tatat tidak pernah
mengemukakan dalil itu gitu loh. Artinya ini membuktikan ada copy paste saja, kemudian juga ketika mengambil pertimbangan itu pertimbangan-pertimbangan ada yang dari BAP kepolisian, kemudian fakta-fakta persidangan hanya saja seperti itu. Dan ada beberapa yang ternyata dari fakta persidangan menurut pendapat kami keliru karena faktanya tidak seperti itu. Artinya itu banyak yang menyimpang, yang kami sangat sesalkan dijadikan pertimbangan, apalagi putusannya sedemikian rupa. Ingat, ini pintu masuknya adalah kasus prokes. Tadi Pak Abdul Fikar saya dengar juga mengatakan ini pelanggaran, modelnya kayak salah parkir. Ya sebenarnya kurang lebih seperti itu. Karena kan poinnya di fakta persidangan jelas. Pak Bima Arya dan juga pelapor mengatakan yang dilaporkan itu rumah sakit Umi waktu itu karena menghalang-halangi proses swab. Kemudian bagaimana bisa berkembang sedemikian rupa gitu loh, hanya karena kasus prokes. Padahal perlu diingat prokes ini pandemi COVID-19 ini pandemi COVID-19 ini membuat yang di dalam tahanan itu dikeluarkan dengan adanya asimilasi COVID. Lah kok yang ada di luar dimasukin ke dalam seperti itu loh. Ini kan aneh, kontradiksi. Belum lagi beberapa keputusan dari Pak Presiden, Instruksi Presiden nomor 6 2020 kan yang dikeluarkan bulan Agustus bahwa terkait prokes ini pendekatannya sedemikian rupa sampai dipidana bertahun-tahun ini tidak ada. Makanya ketika ada kesimpulan tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Fikar dari masyarakat, dari peneliti, dari ahli hukum, yang menurut saya wajar karena terlalu kotor gitu loh permainan seperti ini. Pak Aziz, kita hormati proses hukum yang berlangsung, tapi kemudian tadi yang menarik juga soal opsi yang disampaikan. Akhirnya klien Anda memilih untuk banding, tapi padahal hakim tadi juga menyampaikan ada pengampunan begitu dari Presiden Jokowi, tapi ditolak. Kenapa? Bukan, jadi gini, saya menyesalkan arah media beberapa yang mengesankan bahwa ada itu kan kesannya kita memperuncing permasalahan, padahal tidak seperti itu. Tapi fakta persidangan menyampaikan begitu, ada 3 opsi ya. Menerima putusan atau menerima atau itu kan terima kemudian meminta gerasi ampunan presiden. Ya. Nah, Habib Rizik dari awal kita sudah sepakat bahwa kalau memang nanti vonisnya sekian kita akan banding seperti itu. Jadi kita tidak ada pertimbangan untuk gerasi itu tadi dari awal. Artinya ketika tadi Habib Rizik mengatakan banding bukan berarti itu beliau atau kami menolak si gerasi, tidak. Kami tidak menolak, tidak menerima gitu loh. Tapi kita hanya mengambil opsi yang banding seperti itu. Itu yang perlu diketahui. Saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, menolak untuk opsi yang disampaikan dalam persidangan oleh majelis hakim terhadap kliennya Pak Aziz Habib Rizik ini bagaimana menurut Anda? Gini, itu pilihan dari mekanisme peradilan. Ya. Mekanisme peradilan itu kalau di tingkat pertama orang keberatan atas hukuman yang dijatuhkan, dia punya hak untuk mengajukan upaya hukum namanya. Ya, upaya hukum itu banding, kemudian kasasi ke Mahkamah Agung. Ada 2 tingkat tuh, ya, yang upaya hukum biasa. Bahkan ada upaya hukum yang luar biasa, namanya PK, peninjauan kembali. Tapi itu syaratnya adalah putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Mas ini tadi soal pengampunan presiden dan sebagainya, itu sebenarnya mekanisme di luar proses hukum. Gitu. Ya, kalau karena apa, diampuni atau tidak, itu namanya gerasi. Presiden itu secara ketatanegaraan itu punya 4 kewenangan. Ya, gerasi, abolisi, amnesti, ya, ada satu lagi lupa saya. Nah, tapi yang berkaitan dengan proses hukum itu tadi, ya, gerasi itu pengampunan terhadap mereka yang sudah diadili dan sudah dihukum. Gitu ya. Kemudian ada amnesti, abolisi, itu prosesnya sama proses hukum, tapi belum jalan, tapi sudah minta maaf, sudah diampuni dan seterusnya. Gitu. Tapi yang umumnya yang menjadi perdebatan perbincangan orang itu soal gerasi. Gitu. Jadi sebenarnya kan begini. Presiden sebagai kepala negara itu tidak boleh cawe-cawe terhadap proses penegakan hukum, gitu. Karena beda
peda pagar kekuasaan gitu. Ini yang dijalankan ini kekuasaan yudikatif. Nah, yudikatif itu menilai apakah seseorang itu pantas nggak dihukum dengan perbuatannya atau dengan sangkaan yang disangka oleh negara, dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum. Itu proses hukum itu gitu. Oke. Ya. Nah, sedangkan ada proses yang lain, ya, dan ini nggak boleh dicampuri oleh presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Oke. Ini murni kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman, itu peradilan yang berkuasa di sini. Gitu. Oke. Nah, kalau kemudian keluar dari itu tadi umpamanya menerima hukuman, barulah masuk itu kepada proses sosialnya. Oke. Yang di situ kewenangan presiden bisa masuk. Oke. Gitu. Kalau minta ampun, presiden bisa mengampuni. Oke. Bisa tidak mengampuni juga. Oke. Iya kan? Namanya Oke. juga mohon. Ya Oke. kan? Kalau mohon itu bisa diterima, bisa enggak kan begitu. Oke. Ya? Baik. Baik. Nah, maksud saya nggak bisa dicampur adukan Oke. antara proses hukum dengan kewenangannya presiden itu. Gitu. Baik. Baik, Pak Fikar. Nggak bisa dicampur adukan, itu pilihan orang aja. Oke, baik. Kita Kalau orang merasa tidak bersalah sejak awal, dia akan ikuti terus proses hukumnya sampai ujung. Baik. Salah nggak saya sebenarnya? Baik, gitu. Baik Pak Fikar, kita sudah tercerahkan dengan informasi dari Anda agar tidak terjadi mispersepsi atau kesalahpahaman publik soal ini, dan kita berharap proses banding nanti Pak Aziz juga berjalan dengan lancar dan kita ikuti proses hukum yang berlaku di negara ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan kita sore ini.